Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah ada 3 bangkai yang suci. 2 binatang, 2 bangkai yang suci dan halal dimakan. Arti suci itu adalah kalau bangkai tersebut kita bawa ke dalam sholat, maka sholat kita sah. Itu yang disebut suci. Nah, jadi 3 bangkai ini kita bahas pada pertemuan yang lalu suci. Namun 2 bangkai suci dan halal dimakan, dan 1 bangkai hanya suci tapi tidak boleh dimakan. 3 bangkai itu adalah yang pertama yaitu manusia. Manusia ini bangkainya suci, tetapi tidak boleh dimakan. Yang kedua adalah ikan. Belalang boleh, ikan dulu ya. Ikan ini bangkainya suci dan halal dimakan, boleh dimakan. Dan yang ketiga adalah belalang. Boleh dimakan dan bangkainya suci. Itu kita bahas ya pertemuan yang lalu. Sudah ketemu? Ya, sekarang kita lanjut ya. Binatang yang bisa dimakan apabila disembelih secara Islami hukumnya suci. Nah, kita bahas pada pertemuan yang lalu seperti apa binatang yang halal dimakan. Ayam, kambing, sapi. Ingat ya, pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa binatang darat itu secara garis besar terbagi 3 kelompok. Yang pertama, binatangnya suci dan halal dimakan dengan catatan disembelih. Suci dan halal dimakan. Itu seperti ayam, kambing, bebek, sapi, onta dan lain sebagainya. Binatangnya suci dan halal dimakan, tapi dengan catatan disembelih secara Islami. Yang kedua, binatangnya suci tapi tidak halal dimakan. Seperti umpama kucing, ular, ya, buaya, biawak. Itu suci. Artinya kalau permukaan badannya tidak ada najis, dia masih hidup, kita sholat membawa binatang-binatang tadi, di sholat kita sah. Itu yang disebut namanya suci. Dengan catatan ya, permukaan kulitnya atau permukaan bulunya tidak ada najisnya. Tapi tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Kucing, ular, buaya, tidak boleh hukumnya dimakan, haram. Kemudian yang ketiga, binatang yang najis dan tidak halal dimakan, yaitu babi dan keturunannya. Itu tidak, binatangnya najis dan haram untuk dimakan. Baiklah ya. Nah, binatang yang bisa dimakan seperti kambing, sapi, ayam, bebek, onta, domba, kebo dan lain sebagainya, itu apabila disembelih secara Islami hukumnya suci. Ya. Walaupun dagingnya itu belum dimasak. Ada umpama Fadil Ashraf nyembelih ayam. Matilah ayamnya. Kemudian dipotong-potong dagingnya, dibersihkan dagingnya.
Tidak ada lagi darahnya. Si Fadil Ashraf sholat membawa ayam, daging ayam tadi. Allahu Akbar. Sholatnya sah apa enggak? Sah saja. Cuman ngapain juga bawa ayam mentah? Ya. Latif umpama keselamatan makan jalan ambil ayam, kata tuan rumah ambil aja, diambil sama Latif dibungkus untuk nanti makan malam. Pas sholat maghrib di kantongnya ada ayam goreng. Sholatnya sah nggak? Sah. Kenapa? Karena ayam itu boleh dimakan, dia suci dan halal dimakan, tapi dengan catatan disembelih secara Islami. Lanjut ya. Binatang-binatang yang tidak bisa dimakan, apabila mati, hukumnya najis dan bangkai, sekalipun disembelih. Monyet, kucing, buaya, biawak, kura-kura, penyu, apalagi? Ular. Itu suci nggak binatangnya? Suci. Tapi halal dimakan? Tidak halal. Kalau seandainya umpama ada kucing mati, walaupun kucing itu disembelih tidak sah dimakan, tidak halal dimakan. Kenapa? Karena memang asalnya binatang itu suci tapi tidak halal dimakan. Udah dipaham kira-kira? Apalagi yang ketiga, binatang yang najis dan tidak halal dimakan. Apa contohnya? Babi, anjing dan keturunannya itu sudah najis dan tidak bisa dimakan walaupun disembelih. Dan orang tidak ada membunuh babi itu dengan cara disembelih. Kenapa babi nggak bisa disembelih? Nggak ada leher. Babi nggak ada lehernya. Jadi gimana kalau orang mau bunuh babi? Dilentangkan babi tadi kakinya yang empat ke atas, kemudian ambil pisau, ditusuk di jantungnya sini, dikasih ini, tusuk, kemudian digoyang-goyang sampai dia mati. Itu cara dia. Setelah mati, nah baru bisa dipisahkan babi tadi. Kenapa tidak ada lehernya babi tadi? Itu babi. Ada Abu yang nonton tuh di mana lupa Abu ya. Daerah Cina atau daerah mana? Babi itu diikat kedua kakinya. Kaki depan dua-duanya taruh ke sana, tarik, kaki belakang tarik sana. Nggak bisa lari sudah, tarik. Ada yang narik di antara dua jihad tadi. Datang orang bawa parang gitu, besar. Parangnya orang Cina. Dung, sekali tebas langsung belah dua. Itu cara mereka di sana. Orang mau bunuh anjing, gimana caranya? Dipukulin anjing tadi. Terkadang kan masuk ke dalam karung, pukulin, dung dang sampai mati. Atau terkadang dikurung di mana begitu, di suatu tempat dilemparin, dipukulin sampai mati. Terkadang belum mati sudah ditangkap, dibakar pakai apa namanya itu, api itu. Api yang orang untuk kayak ngelas itu terbakar anjingnya tadi. Nah itu tidak bisa dimakan. Dia najis dan tidak halal dimakan. Udah dipaham kira-kira ya? Baik, lanjut ya. Kita bahas lanjutnya. Hukum bulu-bulu. Binatang. Di waktu hidup. Nah, rata-rata binatang yang berbulu itu adalah binatang yang berkaki 4. Binatang yang berbulu adalah rata-rata binatang yang berkaki 4. Kalau berkaki 2 ada juga bulu tapi
bukan bulu halus, ya bulu besar itu. Rata-rata yang berkaki empat. Kalau binatang tidak berkaki, biasanya nggak ada bulunya, ya. Biasanya nggak ada bulunya, kayak ular, kayak cacing, ikan, ikan mah di laut ya. Nah sekarang kita bicara saja ya binatang yang berbulu di waktu hidup. Gimana bulunya itu? Satu, bulu-bulu binatang yang bisa dimakan apabila terlepas hukumnya suci. Binatang yang bisa dimakan apa? Ayam, kambing, sapi dan sebagainya. Nah, Marvel punya ayam jago, kukuruyuk. Nah si Marvel ngambil ayamnya tadi, pegang sama Marvel, tangkap ayam tadi, lalu bulunya sayapnya dicabut, trak begitu. Ayamnya masih hidup, dicabut bulunya tadi, trak begitu. Ujungnya ada darah, dibersihkan sama Marvel. Lalu bulunya, siapa tahu ada bekas tai ayamnya, dicuci. Ditaruh bulu tadi di dalam buku. Kalau orang zaman dulu kan bulu ayam itu dijadikan pulpen. Jadikan pulpen, masukkan dalam tinta, tulis, habis ini masukkan lagi dalam dawat itu. Bulu ayam ini apa hukumnya? Najis atau suci? Suci. Kenapa? Karena tadi diambil dari binatang yang masih hidup. Binatangnya bisa dimakan. Pernah lihat domba? Di balik papan sini ada berawak domba? Gak ada ya? Nah, domba itu bulunya pendek atau panjang? Panjang. Jadi domba itu, apalagi domba luar negeri, itu domba itu bulunya dicukur. Bulunya dicukur, dia masih hidup. Nanti ada alat cukurnya. Kalau dia sudah tebal banget, dicukur bulunya tadi. Bulunya dikumpulin, dibersihkan, lalu dibikin benang. Benang apa? Benang wol atau apa? Abunya nggak tahu juga. Nah, itu. Pertanyaannya, bulu domba tadi yang digundul, dombanya tadi bulunya diambil, dibersihkan dulu, dijadikan benang dan sebagainya. Hukumnya suci atau tidak? Suci. Kenapa alasannya? Karena hewannya masih hidup dan binatangnya halal dimakan, yaitu domba tadi. Mudah dipaham kira-kira? Dua, bulu-bulu binatang yang tidak bisa dimakan hukumnya najis apabila terlepas dari badannya. Tambahin dari ya, terlepas dari badannya. Tetapi kalau sedikit maka dimaafkan, kecuali bulu-bulu anjing dan babi. Ini tidak dimaafkan sedikit atau banyaknya. Binatang yang nggak bisa dimakan apa kira-kira? Kucing. Kucing. Boleh dimakan kucing? Tidak. Dipegang aja tidak? Tidak. Asalkan bulunya bersih. Kucing ini dia tidur di sejadah, gulung-gulung. Lalu ada bulunya lepas di sejadah tadi. Apa hukum bulu kucing itu? Najis atau suci? Suci atau najis? Nah, kenapa bilang suci? Bisa dimakan gak kucing? Kamu baca tadi nomor 2 tuh. Ulangin. Baca sendiri. Nah. Nah.
Di mana salahnya? Apa? Rizky, Akbar. Bulu kucing itu kalau terlepas dari badannya, apa hukum bulu kucing yang terlepas di sajadah tadi itu? Najis atau tidak? Kenapa najis? Karena kucingnya tidak bisa dimakan. Itu perbedaannya. Kalau yang di atas tadi bulu domba bisa dimakan nggak? Kucing bisa nggak dimakan? Ini kalau sudah terlepas dari badannya. Tapi kalau masih menempel di badan kucing bulu tadi, najis tidak? Ada kucing bulunya masih di badannya. Kita pegang bulu kucing tadi, tidak ada rontok, dan najis badan kita. Kita langsung salat nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah terlepas, berserakan di sejadah, nah ini bulu yang berserakan tadi hukumnya najis. Tapi kalau sedikit saja, selembar atau 2 lembar, itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah banyak bulunya, ada kan kucing yang rontokan bulunya karena dia mungkin alergi habis makan ikan asin kah? Ada kucing nggak bisa makan asin, makan ikan asin langsung rontok dia punya bulu. Ada begitu. Kalau dia banyak banget, maka ini hukumnya najis. Paksa dikeluarkan sejadah tadi, kibah. Karena bulunya kering nggak apa-apa, dikibah saja dibuang. Paham ya? Bulu apa lagi? Bulu tikus. Ada nggak tikus punya bulu? Ada ya. Nah, lepas bulunya. Gimana kecil? Bulu itu ya, bulu tikus kecil. Apa? Bulu harimau aja lah. Bulu kan ada orang yang melihara harimau tuh. Siapa di YouTube namanya? Asraf ya. Asraf. Oh, punya harimau dia. Kayak kucing. Jinak harimaunya, harimau putih. Belang putih. Boleh dimakan harimau? Bulunya lepas, nempel di sejadah, nempel di lantai, nempel di baju. Bulu yang lepas itu apa hukumnya? Najis. Kenapa alasannya? Karena harimau tidak bisa dimakan. Ridwan Jokowi punya monyet di rumah. Ada monyet atau pegantan. Tahu pegantan? Itu pegantan, monyet paling ganteng sedunia adalah monyet Kalimantan. Kenapa dia paling ganteng? Ridwan Jokowi. Karena monyet Kalimantan hidungnya mancung. Di mana-mana monyet itu hidungnya mancung. Bulunya warna orange. Kayak kulitnya orang barat. Makanya disebut monyet paling ganteng sedunia adalah monyet Kalimantan. Walaupun orang Kalimantan hidungnya pesek-pesek, tapi monyetnya ganteng. Pegantan namanya. Jokowi Ridwan Jokowi punya monyet di rumah. Sarimin pergi ke pasar, ting tang tung tung ting tang ting tung ting tang ting tung. Lalu monyet tadi naik ke badannya Jokowi. Sini, lari. Cari kutu Jokowi. Cari kutunya Ridwan. Lalu bulunya nempel di badan sini. Di baju seragam itu. Apa hukum bulu yang tadi nempel di baju seragam itu? Kenapa? Karena monyet tidak bisa dimakan. Fahim tum? Apalagi bulu anjing, bulu babi itu jelas sama sekali tidak bisa dimakan. Kenapa? Karena memang binatangnya najis dari awal. Lanjutnya, nomor 3. Apabila masih menempel di badan binatang, hukumnya
binatang itu sendiri. Kalau suci, maka bulunya suci. Maka bulunya yang masih menempel suci. Juga kalau haram, maka bulunya juga haram. Kucing boleh nggak dimakan? Dipegang najis atau tidak? Tidak najis. Kita pegang bulunya, tapi bulunya masih nempel di badan kucing tadi. Tangan kita najis atau tidak? Asalkan bulunya bersih dari najis, tangan kita bersih, tidak apa-apa megang kucing yang masih hidup tadi. Paham ya? Nah, Ridwan punya monyet. Ya, punya monyet. Monyetnya lari-lari di badan Jokowi. Periksa ya, loncat-loncat. Pas diperiksa nggak ada bulunya. Najis nggak? Ridwan Jokowi tadi megang bulu monyet tadi. Najis. Kenapa? Karena bulunya masih menempel di badan monyet yang masih hidup. Paham ya? Tapi kalau binatangnya najis seperti anjing dan babi, dipegang bulunya najis atau tidak? Najis. Baik menempel di badan atau sudah lepas dari badannya. Paham ya? Ingat ini, kita bicara hukum bulu-bulu binatang di waktu masih hidup. Tapi kalau mati gimana? Ada ayam disembelih. Marvel beli ayam, sembelih ayamnya. Setelah ayamnya mati dicabut bulunya. Tek, kata Marvel, ih bulunya bagus nih, ayam jago. Dibersihkan bulu tadi. Ujungnya dadar hanya lagi. Baru si Marvel simpan itu bulu. Dia sholat bawa bulu ayam. Apa hukum bulu ini? Najis atau tidak? Najis atau suci? Suci. Kenapa suci? Karena sudah disembah. Ada kambing lari-lari, kambingnya mungkin rabun atau gimana, tuh jatuh ke jurang, coba tertancap di pohon bambu, mati kambing tadi. Mati. Lalu Jokowi megang kambing tadi, nempellah bulunya di tangan atau nempel di bajunya si Jokowi Ridwan tadi. Bulu yang nempel di bajunya si Ridwan ini, Ridwan Jokowi, apa hukumnya? Najis. Najis atau tidak? Najis. Kenapa najis? Karena dia matinya tidak disembah. Fahim toh? Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Dadah. Lanjut ya. Hukum bagian badan yang terpotong. Di masa hidup binatang. Apabila binatang-binatang itu mati. Sucinya seperti ikan, belalang, manusia, maka potongan badan yang terpotong hukumnya suci. Perhatikan kalimatnya ya. Kalau binatang itu bangkai, ketika matinya, maka anggota yang terpotong hukumnya najis. Ada ikan lewat. Lewat si bintang mancing. Lewat ikan belut di hadapannya bintang. Lalu si bintang ngambil parang. Cuma ditimpas si apa tadi itu? Ikan apa tadi? Belut tadi. Kepalanya lepas, terpotong jadi dua. Yang satu dari kepala sampai separuh lari, separuh badan sampai buntut lepas. Kata bintang, lumayan lah. Diambil potongan yang separuh ini. Apa hukum potongan separuh ini?
Suci halal. Halal nggak dimakan? Halal dimakan. Ya, halal. Begitu juga belalang. Pokoknya binatang yang matinya tidak bangkai, itu potongan badannya baik di masa hidup ataupun di masa mati, potongan badannya suci. Tapi kalau seandainya binatang itu matinya tidak disembelih jadi bangkai, maka hukumnya potongan badan itu menjadi najis. Siapa namanya itu? Nah, Reza mana? Semboja? Oh, Manggar. Oh, Reza Manggar. Oh iya, Manggar ya. Reza Manggar. Beli sapinya sapi limosin. Tahu sapi limosin? Tahu. Sapi yang gede, yang beratnya bisa sampai 1000 kilo. Sapinya. Kata si Reza, wah ini kalau dipotong susah juga, sayang kebanyakan daging. Karena dia punya pinggul sapi ini besar, si Reza suntik sapi tadi, dipotong pahanya ini sama Reza, dipotong paha sapi tadi, diambil sekilo, lukanya dibersihkan lagi, tutup lukanya. Daging yang sekilo ini apa hukumnya? Najis atau tidak? Najis. Kenapa? Karena belum disembelih. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Bisa? Lanjut. Seluruh darah hukumnya najis. Tidak boleh dimakan ya darat ya. Kena badan, tempat, apalagi air, itu hukumnya najis. Tidak boleh diminum darah tadi, tidak boleh dimakan, hukumnya najis. Kecuali nanti kita akan sampai ada beberapa permasalahan darah itu tidak jadi najis. Gimana itu? Nanti kita akan bahas itu ya. Abuya akan menyimpang sedikit cerita. Sebenarnya tidak ada sangkut pautnya secara menyeluruh dengan masalah darah ini, tetapi ya ala kulli hal adalah sedikit ya berkaitan dengan darah ini. Tapi secara keseluruhan nggak ada, cuman kita ngambil di ujungnya cerita itu. Apa ceritanya? Dulu dikatakan ada seorang ustadz, seorang guru, dia mempunyai jamaah pengajian. Jamaahnya itu salah satunya adalah jamaah pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu. Jadi waktu itu ustadz ini, guru ini bercerita tentang haram memakan dedeh ya. Tahu dedeh? Nggak tahu dedeh? Darah sapi yang ditaruh di dalam loyang, kemudian dibekukan. Nanti kalau sudah jadi beku, itu nanti dipotong-potong, itu nanti dia jadi seperti hati. Tahu hati? Nah, cuman kalau hati itu nggak apa-apa, kalau ini darah. Nah, dulu banyak orang jual dedeh itu. Orang banyak nggak paham hukumnya itu, kirain orang hati, padahal itu darah dibekukan. Nah, darah itu hukumnya najis. Jadi ustadz ini menceritakan tentang haram menjual, beli atau mengkonsumsi darah beku yang disebut namanya dedeh tadi atau dedeh. Aku ya kurang paham itu kalimat yang benar. Kebetulan di pengajian itu ada hadir seorang ibu-ibu yang kerjaannya itu
Dia jualan dada tadi, darah bekal itu. Si ustadz nggak tahu nih ada orang seperti itu. Oh, akhirnya tersinggung. Si perempuan ini, si ibu ini tersinggung. Masa saya jualan dikatakan haram, tidak sah? Padahal kan hukumnya memang haram, najis. La ilaha illallah. Tersinggunglah si ibu ini. Lalu dia berhenti dari pengajian ustadz itu. Lalu dia bukan hanya berhenti, tapi dia menjelek-jelekkan ustadz itu, menghina ustadz itu, membuat berita bohong tentang ustadz itu. Ustadz ini cuma diam saja. Ada yang mau belajar, alhamdulillah. Tidak ada yang mau belajar, ya nggak apa-apa. Beliau tetap mengajar, tidak terfokus dengan orang banyak sedikitnya. Tapi ibu ini karena mulutnya kotor, suka menggibah, suka memfitnah, akhirnya dia kualat dengan ustadz itu. Setelah beberapa tahun, ya sampai ustadz ini pengajiannya tidak ada lagi yang hadir karena ibu-ibu jamaah yang lain termakan isu dari ibu yang penjual dedeh ini. Kualat si ibu ini, lalu Allah menurunkan penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit perutnya membesar. Perutnya besar. Bukan hamil, tapi semacam tumor apa begitu. Kesakitan dia. Tapi orang ini tidak mau minta maaf dengan ustadz tadi. Jangannya dia minta maaf, mungkin akan berkurang atau sembuh penyakitnya. Cuman karena dia sombong si ibu ini, menyebarkan berita bohong sampai Allah turunkan azab, perutnya itu membesar. Dan akhirnya perempuan ini mati dengan kondisi yang sangat menggenaskan. Karena ibu ini adalah bekas pengajiannya si ustadz ini, orang yang pernah mengaji dengan ustadz, ya ustadznya datang. Lalu disalatkan, dikafani, dimandikan, kafani, salatkan, kuburkan. Ketika dikubur, karena dia kualat sama ustadz tadi, jahat ya, orangnya jahat. Lalu papan kuburan itu menghimpit dia punya perut. Jadi susah masuknya karena besar sekali. Perutnya membesar. Masuk di kubur ini susah. Nah, tidak bisa tertutup karena perutnya besar. Lalu dihimpit dengan 2 papan tadi. Membesar perutnya. Kalau tidak salah sampai akhirnya perutnya itu meledak keluar dalam kubur. Sudah kubur saya. Si ustadz tadi ya mau bagaimana lagi? Kata ustadz dia yang bikin ulah. Kualat, bukan dengan ustadznya kualat, tapi dengan ilmu yang disampaikan oleh sang ustadz tadi. Si ibu ini kualat. Karena dia menghina, menyebarkan berita bohong tentang si ustadz tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang kita bicarakan tadi adalah dedeh itu haram. Dedeh itu haram. Baik, tinggal beberapa menit lagi masuk waktu Isya. Cukup dulu, insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'uduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahdad ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.